waktu itu produksi ASI aku juga terbatas. Nah mulai di situ tuh aku tapi tetap pengen mengasihi, akhirnya kayak berat badan anak aku kurang. Sekarang kita masuk ke topik inti, yaitu mengenai kebiasaan hidup bersih di keluarga. Wah. Nah, tadinya bayi, sekarang anak-anak udah mulai masuk sekolah. Apa sih kebiasaan yang Gina tanamkan nih untuk anak-anak saat ini? Pokoknya lebih ke PHBS ya dok ya, Ya. pola hidup bersih dan sehat gitu. Apalagi udah melewati momen pandemi kemarin gitu, yang sesimpel cuci tangan gitu, cuci tangan kalau pulang sekolah, habis beraktivitas gitu. Terus habis itu kayak mandi kalau habis dari mana-mana, habis keluar rumah tuh pulang harus mandi, ganti baju segala macem gitu. Kebetulan anak aku tuh doyannya mainnya di luaran gitu Di ya, luaran, main kotor-kotoran gitu. Sedangkan akunya agak resik ya, lumayan kayak astagfirullah gitu. Jadi pokoknya ya udah sesimpel kayak cuci tangan, mandi itu hal yang kayak udahlah basic banget untuk jaga Kebiasaan kebersihan sehatnya dan ya. kesehatan gitu. Oke, itu benar banget ya. Tapi sebenarnya dibalik Gina yang risih gitu anak main di luar, ternyata lebih mengkhawatirkan nih kalau misalnya anaknya cuma main gadget terus di rumah ya. Jadi sebenarnya bersyukur juga sih ya dia masih mau main di luar, berinteraksi Betul. ya. Oke. Alhamdulillah anak aku nggak yang gadget freak gitu ya. Iya, oke. Jadi dari kecil emang aku batasin banget. Yang kedua sih agak lumayan yang kecil karena dia suka joget apa ya. segala macam, ngedance. Jadi itu ngelihatnya kan dari handphone, dari YouTube ya kan. Tapi kalau kakaknya yang pertama emang dia Explorer. iya explorer betul. Oke. Nah, tapi kira-kira susah nggak nih kalau misalnya nih habis pulang nih ya, Ya. Uta berarti yang besar, Iya. habis pulang disuruh mandi atau cuci tangan, itu langsung mau atau tadi masih ada nawar-nawarnya Awalnya dulu dan nggak lain-lain? mau. Jadi awalnya tuh aku kayak harus berkoar dulu gitu, termasuk ke bapaknya ya gitu waktu sebelum pandemi. Yeah. Jadi aku emang udah kayak dari dulu tuh buat aku kayak abis ngapa-ngapain, misalnya abis dari toilet cuci tangan, abis dari luar cuci tangan ya karena ya betul. sekolah ya dong ya, kayak waktu zaman sekolah kan Bener. kerjanya juga abis pegang pasien cuci tangan gitu Iya, apa segala udah macam, jadi kebiasaan ya. udah terbiasa gitu. Nah akhirnya begitu lewat momen pandemi kan dimana disuruh harus cuci tangan lah apa segala macam gitu, ya udah kan jadi aku kata juga apa waktu dulu gak ada yang mau denger kan gitu. Jadi kalau aku sekarang lebih kalau ke anak-anak tuh mencontohkan sih. Pokoknya bagus yang banget. penting jadi aku bilang sama Kinos kayak kita pokoknya ya maksudnya jangan kayak sekedar ayo tuh cuci tangan, tapi kitanya enggak, please lah kamu juga contohin, misalnya kayak dari mana-mana ya kamu cuci tangan gitu. Kebetulan alhamdulillah kita punya wastafel di dekat pintu masuk, jadi pokoknya kalau kita habis keluar rumah masuk itu Langsung harus cuci tangan ketemu si dulu. wastafel itu dulu baru Baik. boleh ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya untung bapaknya mau kooperatif ya. Jadi akhirnya ya itu alhamdulillahnya si momen pandemi itu membuat kayak kesadaran yang meningkat. Akhirnya sekarang aku udah nggak perlu lagi untuk kayak ngasih tahu, pokoknya kayak anak-anak, suami semuanya jadi udah tahu pokoknya kalau abis dari luar, abis dari mana-mana sampai ke wastafel itu dulu. Bahkan kayak anak aku kan udah bisa pipis sendiri segala macam gitu. Itu tuh selalu aku dengerin. Kayak oke, udah ada bunyi flash, abis ini ada bunyi ini nggak air nih di wastafel. Kalau nggak ada, biasanya aku sesimpel ngintip doang ke kamar mandi gitu, dia udah mau keluar kan, terus langsung kayak ngeliat aku balik lagi. Lo cuci tangan, balik, ayo gitu. Ada tips-tips lain nggak misalnya pada saat mengajarkan, apakah dulu misalnya 6 langkahnya ya, apa dengan video atau dengan lagu misalnya, atau mungkin ada tips-tips yang lain misalnya sabunnya gitu yang gimana gitu sehingga dia mau rajin cuci tangan misalnya. Aduh, alhamdulillah aku anaknya nggak terlalu kreatif lagi dok ya gitu. Tapi aku mengajarkan 6 langkah cuci tangan itu ke anak-anak aku. Ditambah lagi alhamdulillah ya di sekolahnya diajarin juga kan. Okay. Pakai nyanyian apa enggak juga kayak aku kurang paham ya. Tapi kalau di rumah aku cuma kasih tahu, oke mas, deh gini ya gitu. Tapi buat mereka itu kayak momen yang menyenangkan kayaknya. Untungnya alhamdulillah kayak kok ada gini-gini, kok ada puter-puter begini gitu. Bener. Jadi akhirnya ya udah, pokoknya intinya anak aku walaupun mungkin kayak ya mereka masih kecil-kecil ya nggak bisa bener-bener sempurna itu, tapi at least ada lah gini-gininya, puter-puternya segala macam. Jadi bukan sekedar yang cuman kayak cek udah gitu. Oke, mantap. Kalau di rumah sendiri nih antara Gina sama Kinos, iya, siapa yang lebih bersih?
Aku kali ya. Bersih. Tapi Kinos juga anaknya bersihan, cuman mungkin kita beda. Bersih dalam sisi apa gitu ya? Iya, bersih dalam sisi apa. Kalau aku mungkin kebersihan dalam kategori yang kayak gitu, cuci tangan apa segala macam. Kalau Kinos mungkin lebih kepada kerapian kan. Kerapian gitu. Iya. Mobil bersih gitu ya. Iya, jaga. kayak mobil bersih nggak boleh berantakan, atau misalnya kayak sampah nih nggak boleh kelihatan atau nggak di sini posisinya. Kalau ada lantai kotor sedikit nih, kok lantainya kok kayaknya ada serbuk-serbuk atau yang lebih kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Kalau aku lebih ke manusianya kali ya. Manusia, Kalau oke. Kinos lebih ke benda matinya kayak benda mati. Aduh. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Nikta Gina. Hari ini bertepatan 15 Oktober 2023 adalah Hari Cuci Tangan Sedunia, ya, bertepatan. Nah, kira-kira menurut Nikta Gina sendiri perlu nggak sih hari ini dirayakan? Misalnya dengan ada selebrasi kecil-kecilan atau peringatan kecil-kecilan untuk meningkatkan kebiasaan ataupun kesadaran anak-anak dan anggota keluarga tentang pentingnya cuci tangan. Wah, itu pertanyaan yang sulit ya. Aku juga bingung ya. Kalau aku pribadi mungkin kalau di keluarga aku tidak melakukan perayaan apapun gitu ya. Karena alhamdulillah berkaitan dengan cuci tangan tadi, kayak keluarga aku udah sadar penuh nih, termasuk sampai yang kecil-kecil, orang-orang rumah, untuk kayak ya menjaga kebersihan dimulai dari sesimpel mencuci tangan gitu. Tapi mungkin kali kalau misalnya ada yang punya anak kecil gitu kali ya, terus kayak belum punya maksudnya kesadarannya masih kayak buat apa sih cuci tangan atau segala macam, bisa kali ya di perayaan itu dibikin semacam reward kali ya. Iya. Misalnya kayak oke, dalam berapa minggu terakhir atau apa, adek, kakak cuci Rutin tangannya cuci tangannya. pinter, bisa mendapatkan apa gitu, mungkin bisa kayak Atau gitu, sekedar jadi biar pujian atau hadiah kecil iya, gitu ya. bisa jadi Oke. semangat untuk berikutnya gitu. Atau mungkin orang tua seperti Gina tadi ya, mencontohkan dulu nih Iya. untuk anaknya biar anaknya ikut gitu. Betul. Karena kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya anak kita dicontohin nih gitu. Iya. Kadang-kadang anak-anak kita juga bisa menjadi pengingat ya. Justru Iya. kebalikan gitu. Wah, nih ayah belum cuci tangan nih gitu kan, karena malu Iya, juga betul, sendiri betul, karena betul. dianya udah berarti dia udah ketanem nih, malah kitanya nggak boleh kendor gitu ya. Iya, dan itu anak aku tuh udah sampai sekritis itu, bahkan bisa bilang kayak, "Papa kok pulang nggak langsung mandi sih? Kok duduk di sofa?" Waktu zaman dulu aku kayak Pandemi. nggak boleh duduk di sofa, sampai sesimpel nggak boleh duduk di sofa dong kalau belum mandi gitu. Iya. Jadi anak aku bisa, "Kok papa duduk di sofa sih, kan belum ganti baju?" Misalnya kayak gitu. Jadi daripada nanti kayak kita yang berbuat kesalahan, kan kita ngajarin ke anak kita A, taunya kita ngelakuin B. Nah, Yes, bener jangan banget. gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu silat. Konsultasi kilat. Nah, sekarang kebalikan nih. Mungkin Nikta Gina mau bertanya sesuatu nih sama saya. Akhirnya ada momen aku boleh bertanya ya. Oke, aku mau nanya nih Dok. Jadi kayak anak-anak itu kan emang pada hakikatnya tuh dia bermain kan ya Dok, kalau masih kecil gitu ya. Kayak anak-anak aku alhamdulillah kayak mereka tuh sukanya main kotor-kotoran gitu, nggak terlalu suka main gadget. Tapi sebenarnya kalau aku perhatiin kayak teman-teman aku tuh banyak kan kayak kalau lagi ngumpul atau apa, anaknya sesimpel kayak udah biar tenang main gadget gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Dok bermain yang dimaksud itu tuh harusnya seperti apa sih? Iya, benar ya. Bermain itu penting banget karena itu sebenarnya bagian pembelajaran bagi seorang anak ya. Jadi pada saat dia bermain itu sebenarnya banyak hal yang dia bisa tangkap di situ. Bisa kognitifnya, experience-nya, kosakata ya. Kemudian juga bisa kita selipkan berbagai hal, misalnya belajar tentang warna, menghitung dan lain dengan cara bermain. Karena pada prinsipnya ya, mungkin juga kita dulu sama-sama dokter pasti udah belajar ya. Prinsip memori itu akan lebih mudah tertanam dan melekat ya di otak anak apabila dia mempelajari sesuatu dalam kondisi yang menyenangkan. Jadi kalau dia sambil bermain dibandingkan kita yuk duduk kita belajar warna merah, biru, itu lebih susah nempelnya dibandingkan sambil kita main. Wah, ada mainan warna apa, kita sambil tunjukkan sambil mainin, itu akan lebih cepat melekat pada anak dan dia akan merasa bahagia. Itulah mengapa bermain itu hak sebenarnya bagi seorang anak, penting banget gitu. Nah, tapi memang kan dengan era teknologi sekarang banyak yang beralih ke permainan gadget. Saya sendiri pro yang
bukan dibilang anti, tapi perlu membatasi anak untuk bermain gadget ya. Udah rekomendasi juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dari AAP gitu, bermain gadget itu kan harus dibatasi. Yang paling cepat itu boleh 18 bulan dan itu hanya setengah jam, tayangan yang edukatif dan harus didampingi oleh orang tua atau pengasuh. Artinya kita harus menjelaskan pada anak yang dia tonton itu apa sih, bukan hal yang sembarangan. Ya, betul, karena kalau menonton itu kan komunikasi satu arah. Sedangkan kalau kita bermain itu komunikasi dua arah. Jadi berpengaruh juga nanti terhadap kemampuan komunikasinya ya. Jadi boleh bermain gadget tapi harus dibatasi. Tetap terutama adalah bermain yang biasa, bermain abstrak namanya, dia bermain apa, aktivitas fisik ya, dengan berbagai jenis mainan. Tentunya pasti ada aturan-aturan juga, misalnya nggak boleh terlalu bising gitu kan, ada gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya dia mau bereksplor di alam ya silahkan, boleh-boleh aja gitu. Jangan juga misalnya kita karena pengen terlalu bersih, anaknya nggak boleh sama sekali untuk mengeksplorasi alam, nggak juga seperti itu. Tapi tentunya akan ada batas-batasannya juga, apa yang boleh dan apa yang enggak. Yang paling penting safety first, itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai juga kita terlalu berambisius dan lain, kita mengabaikan keamanan anak gitu. Jadi intinya bermain penting, bermain gadget itu boleh tapi harus dibatasi. Kalau berangkat dari berkaca sama anak-anak aku yang lebih suka explore gitu ya dok ya, mainnya kotor-kotoran, saya sebagai ibunya kan merasa takut, ya Allah, takut ntar tahu-tahu ada bakteri, virus atau kuman-kuman yang berasal dari tempat mainnya dia. Tapi sebenarnya main kotor-kotoran itu boleh dok? Apa ada batasannya atau gimana? Ya tetap ada batasannya. Kenapa? Karena tentunya kita kan nggak mau mengambil resiko ya. Sekotor apa? Contoh gini deh, bermain di luar rumah oke, tapi bermain di luar rumah di got misalnya, itu kan jangan gitu ya. Bermain di laut, di pantai oke, tapi kalau bermain di empang mungkin jangan gitu, karena kita nggak tahu itu sumber airnya dari mana, kemudian ada bakteri-bakteri apa di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kayak bermain kotor itu baik dan lain gitu ya, ya tergantung kotor gimana, jangan sampai ekstrim. Tapi kalau sekedar dia misalnya katakanlah main bola di lapangan, atau mungkin dia sesekali ikut hiking dan lain, tentunya kan dalam perjalanan itu mungkin ada yang becek ya, kemudian mungkin ada keringetan, main bola tentunya mungkin tangannya kotor menangkap bola di lapangan dan lain, ya boleh-boleh aja, asalkan setelah itu ya dia mandi, dia cuci tangan ya. Dan kita ajarkan kepada anak juga, jangan sampai nanti dia lagi main bola, tangkap bola di lapangan misalnya, tiba-tiba ada makanan langsung gitu tanpa cuci tangan misalnya. Jadi hal tersebut tetap kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tangan, kebersihan makanan, nah itu tetap harus kita utamakan ya. Jadi kalaupun dia kotor, jangan kotor yang ekstrim, dan setelah itu tetap harus kita jaga kebersihan dengan cara dia mandi bersih, ganti pakaian dan lain sebelum dia masuk ke rumah, sebelum dia makan, sebelum dia istirahat. Jadi jangan dibiarkan dia tidur dalam keadaan kotor gitu, karena bisa aja nanti misalnya ada luka di kulitnya, ya bisa jadi ada infeksi di sana. Oke, sudah terjawab. Terjawab berarti. ya. Iya, Okay. alhamdulillah, berarti yang penting anak aku dijaga kebersihannya ya dok ya. Ya alhamdulillah akhirnya sudah selesai bincang-bincang singkat tapi penuh makna dengan Nikta Gina, seorang moms selebriti, 2 orang anak dengan berbagai kesibukan yang sangat padat tentunya. Bagaimana nih tips Nikta Gina bisa mengatur keluarganya agar tetap sehat, kemudian teratur dan lain ya. Jadi mungkin kalau bisa saya ambil kesimpulan ya, memang tadi ya Nikta Gina tadi berbagi dengan suami ya, kerjasamanya bagus banget. Jadi kalau Nikta Gina orangnya tipikal mungkin lebih strict, perfeksionis, suaminya mungkin yang membalance ya. Tapi kalau dalam hal kebersihan dua-duanya concern walaupun di bidang yang berbeda. Tapi so far anak-anak tumbuh kembang dan bagus, dan juga mereka untuk kesadaran kebersihan sekarang malah oke ya. Nah mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga bagi moms and dad dan sobat Gua Sehat semuanya ya. Bagaimana sih caranya kita bisa menjaga keluarga kita agar tetap sehat terus, walaupun sekarang udah bukan era pandemi, tapi tetap kebersihan tetap harus dijaga, karena itu kan modal untuk tumbuh kembang anak yang optimal ya. Jadi kalau misalnya anak kita sering sakit karena infeksi, tentunya nanti tumbuh kembangnya nggak terjaga. Kita bayangkan nih, anak sering sakit pasti dia lemes, nafsu makannya menurun, nanti pertumbuhannya terganggu. Kemudian nanti dalam hal stimulasi, kalau anaknya sebentar-bentar diare, sebentar-bentar batuk pilek karena kebersihan yang kurang terjaga, tentunya bermainnya kurang, stimulasinya kurang, nanti akan terganggu tumbuh kembangnya. Jadi jangan lupa, pesan terakhirnya adalah untuk teman-teman semuanya tetap jaga kebersihan anak, tetap ya ajarkan kepada kebiasaan untuk cuci tangan, kebiasaan untuk kebersihan diri, itu penting banget ya. Sampai jumpa di acara ngoprek selanjutnya, dan makasih banget nih ya buat Nikta Gina yang udah meluangkan waktu untuk kita. See you next time. Dadah.